Hai, halo, apa kabar semuanya? Ini adalah Mucis Flames, YouTube channel saya yang isinya ramalan melalui kartu tarot. Jadi kalau kalian baru di YouTube channel saya dan kalian gak suka dengan ramalan, gak suka dengan kartu tarot, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya, cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih bahagia. Ya, kali ini saya akan baca ramalan untuk Taurus dari tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli. Halo Taurus, apa kabar? Semoga kabar kamu baik-baik ya. Seperti biasa saya ingatkan juga karena ini adalah general reading, nggak mungkin resonate dengan semua kondisi kamu. Tapi saya berharap semua yang positif akan kejadian dan yang negatif hanya untuk pencegahan. Kita mulai ya. Taurus, ini energi secara general untuk kamu ya. Oke, di sini ada The Hermit, ada Cups, The Cups, ada The Lovers, ada Temperance. Kelihatannya untuk beberapa saat sebelum ini ya, mungkin energi yang kemarin-kemarin kamu sempat perang dingin atau kamu banyak introspeksi atas beberapa kejadian. Beberapa orang mungkin mengalami suatu kondisi spiritual yang meningkat ya, bisa jadi, atau beberapa dari kamu mungkin berpikir untuk melakukan kegiatan ibadah yang sangat ekstrim ya, bisa bukan sangat ekstrim yang kayak gimana tapi mungkin menggebu-gebu, atau bisa jadi melakukan perjalanan ziarah ya, atau mungkin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk beribadah seperti itu. Nah, kenapa kamu begitu? Bisa jadi karena kamu merasa kamu kehilangan arah ya, kehilangan arah akan sesuatu. Di sini kelihatannya Ace of Cups menunjukkan bahwa kamu siap untuk berhubungan dengan orang baru, atau bisa jadi seseorang yang sempat meninggalkan kamu akan muncul lagi dalam kondisi yang berbeda. Di sini The Lovers dan Temperance artinya kamu harus menyesuaikan setiap kondisi baru yang akan dihadapkan ke kamu. Orang ini bisa kemungkinan adalah twin flames kamu, karena The Lovers menunjukkan bahwa kalian ini koneksinya sangat tinggi, bukan sekedar pacaran-pacaran biasa, tapi kamu merasa memang ini adalah tujuan akhir kamu. Ace of Cups menunjukkan cinta kalian juga serius, cinta kalian gak main-main, termasuk dia. Ini bukan vice versa, tapi memang kondisinya kamu dan dia memang satu level, satu visi dan misi. Cuman entah kenapa memang ada clash atau sempat ada berantem mungkin, sehingga kamu merasakan bahwa dunia kamu sangat sepi. Cuma untuk waktu ke depan atau dalam waktu dekat ini kalian akan berbaikan dan kalian saling menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Karena di sini ada Temperance, saya mikir bahwa ini adalah satu kondisi yang gak mudah dan kalian harus saling menyesuaikan. Kondisi seperti apa kita klarifikasi ya. Ada Eight of Swords, The Hangman, lalu ada Knight of Swords, lalu ada Ace of Swords. Wah, Eight of Swords dan The Hangman ya, kita bahas dulu itu. Eight of Swords dan The Hangman ini menunjukkan ada rintangan yang cukup berat, tapi ini bukan pihak internal kalian, bukan kamu ataupun dia. Ini artinya ada gangguan dari pihak ketiga. Pihak ketiga bisa dari orang tua, bisa orang ketiga mungkin mantan orang itu, atau mantan kamu, atau bisa jadi pekerjaan ya. Semua hal yang di luar kalian.
ini membuat kalian stuck dan kalian merasa bingung. Ini mau dilanjutkan kemana? Apakah mau dilanjut ke pernikahan? Tapi terlalu besar sekali rintangannya dan kamu menghadapi seseorang yang memiliki tekad kuat. Jadi ketika dia merasa bahwa ini adalah hal yang toksik atau setidaknya dia pikir ini adalah hal yang sulit, dia akan mengkat ya. Di sini ada Ace of Swords. Ada Ace of Swords bisa berarti juga kamu berhadapan dengan orang yang penuh dengan logika. Knight of Swords penuh dengan logika tapi dia juga cenderung agak pemarah. Jadi ketika ada masalah tertentu dia akan lebih baik menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan kamu atau tidak sama sekali. Jadi ya intinya ada keinginan pisah yang cukup besar dari dia. Jadi di sini ada chaser and runner. Jadi kalau misalnya memang kamu runner ya atau vice versa, bisa dia runner, bisa kamu runner atau dia chaser. Salah satu dari kalian akan berusaha mengkat hubungan kalian. Ya, ini juga salah satu tanda the hermit mungkin adalah salah satu efek dari kondisi yang pergi dan datang. Kamu menghadapi orang yang sebenarnya bukan egois, tapi dia lebih menggunakan akal sehatnya. Ketika dia berpikir bahwa ini sesuatu hal yang sulit untuk dijalani dan itu akan membuat dia kehilangan banyak hal, termasuk mungkin dia kelelahan secara mental atau kamu kelelahan secara mental, dia akan segera menjauh. Cuma kembali lagi saya melihat di sini adalah Ace of Cups, lalu ada The Lovers. Ini adalah kisah cinta yang kalian gak akan dapatkan dalam hidup kalian 2 kali. Jadi ketika kalian bertemu dengan dia, kalian akan mikir bahwa oh ini adalah orang yang tepat. Orang yang tepat untuk mengisi sisa hidup saya sampai saya mati. Jadi kalau misalnya memang ada banyak rintangan ini memang nggak mudah untuk dilepas. Termasuk mungkin ini pihak ketiga yang berusaha untuk memasuki kehidupan kalian, mengatur, lalu bisa jadi berusaha restrik hubungan kalian ya. Restrik mungkin bisa berarti melarang ya, melarang kalian menikah atau bahkan bertemu. Jadi bisa berarti besar hubungannya dengan keluarga juga. Di sini ada Knight of Pentacles, lalu the Empress, ya. Kalian adalah suatu pribadi yang berbeda sekali. Salah satu dari kalian penuh dengan perasaan, lalu yang satu lagi penuh dengan logika. Jadi itulah makanya ketika awal saya bilang ini harus banyak menyesuaikan, ada temperance, harus banyak menyesuaikan, harus banyak pengorbanan, harus banyak saling mengerti. Ketika salah satu merasa bahwa hatinya terluka, dia harus berusaha menyembuhkan dirinya sendiri tanpa menyudutkan pihak lain, karena ketika menyudutkan pihak lain, kalian akan pisah. Karena salah satu dari kalian ini tipe orang yang ketika dia melihat salah satu pasangannya merasa tersakiti atau merasa lelah akan sesuatu atau tidak merasa bahwa ini patut diperjuangkan, dia akan mengakhiri hubungan apapun kondisi mental dia saat itu. Maksudnya dia begitu mencintai kamu pun dia akan segera mengkat hubungan kalian, karena mungkin juga ini efek twin flames ya. Jadi harus ada yang runner dan chaser begitu. Kalau kalian merasa bahwa ini adalah hubungan yang patut untuk dipertahankan, maka kalian salah satu jalannya adalah membicarakan hal ini lebih banyak lagi. Jangan putus komunikasi lalu berusaha untuk menenangkan diri ketika suasana panas atau yang tadi saya bilang energi swords atau energi cuttingnya terlalu besar. Oke. Kalian bisa berhubungan dengan di sini ada water sign ya, atau bisa juga ini kalian lagi berhubungan dengan water sign. Kalian berhubungan dengan Virgo mungkin, lalu dengan Gemini ya, Virgo, Gemini, Leo bisa juga. Oke, Aquarius ya. Oke, berlanjut lagi karena ini general reading, saya akan baca kondisi keuangan kalian.
ada Nine of Cups. Nine of Pentacles. Nine of Pentacles adalah sesuatu hal yang kalian inginkan sudah lama dan itu akan terwujud. Queen of Pentacles, tapi di sini kelihatannya ada hambatan mengenai seseorang yang memiliki energi feminin dan dia akan membatasi segala sesuatu, mungkin juga atasan kamu atau tidak ada ketidaksesuaian dengan hal yang kamu harusnya terima dari sini ya. Keuangan kamu oke. Lalu di sini juga kelihatannya kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles menandakan bahwa apa yang kamu cita-citakan itu akan terwujud, tetapi hanya ada satu hambatan, yaitu Queen of Pentacles ya. Mungkin bisa berarti pengaturan, atau mungkin ini atasan kamu, mungkin ini juga kebutuhan kamu, dan Queen of Pentacles ini akan berusaha untuk mempengaruhi kondisi keuangan kamu. Salah satunya adalah kamu tidak bisa terlalu berharap untuk mengelola keuangan kamu sendiri, karena di antara kamu pun bisa berhubungan dengan pihak ketiga yang tadi saya sebutkan dalam relationship ya, dan itu akan mempengaruhi faktor keuangan kamu juga. Beberapa dari kamu harus menyesuaikan kondisi keuangan yang kamu terima, karena di sini Seven of Pentacles dan Nine of Pentacles adalah kelimpahan, di mana mungkin kamu menerima pekerjaan baru atau mungkin juga kamu menerima uang yang cukup besar. Hanya hambatannya ketika kamu menggunakan untuk keperluan kamu atau sesuatu hal yang penting untuk kamu, di sini ada hambatan dari pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu bisa apa saja, bisa berarti tanggung jawab yang belum selesai, atau orang tua, atau selingkuhan, kalau kalian punya selingkuhan, karena kita berkaitan juga dengan pihak ketiga ya tadi ya, atau mungkin juga skenario lainnya bisa berarti orang tua, tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi ada banyak faktor yang membuat kamu tidak bisa bebas menggunakan uang kamu. Lalu di sini ada The Moon. Ya, hal yang harus kamu waspadai adalah The Moon, di mana karma di sini akan terjadi. Jadi berhubungan dengan uang, berhubungan dengan pekerjaan, kamu belajarlah untuk berbuat jujur ya, berbuat jujur dan sesuai dengan apa yang orang berikan ke kamu. Jadi mungkin ketika kamu kesulitan, ada orang-orang tertentu yang membantu kamu. The Moon bisa berarti juga karma, di mana kamu berusaha membayar karma baik dari orang dengan karma baik pula. Ketika orang membantu kamu dalam kesulitan dan kamu dalam kelimpahan, di sini ada Seven of Pentacles, lalu ada Nine of Pentacles adalah kelimpahan ya. Jadi kamu harus ingat siapa yang pernah membantu kamu ketika kesulitan. Mungkin itu bisa mengurangi kesialan-kesialan yang sebelumnya kamu alami. Oke, begitu aja Taurus, karena ini adalah general reading ya, kita nggak bisa panjang-panjang. Tapi kurang lebih di bulan Juli ini dari tanggal 2 sampai tanggal 30, semua hal yang kamu impikan itu akan tercapai. Hanya saja masalah romance, kamu harus banyak antisipasi mengenai ego dan komunikasi. Ketika komunikasi kamu lancar, semua akan bisa diperjuangkan dan kesabaran tidak akan sia-sia ya. Lalu di sini ada The Hangman. Jangan terlalu banyak memikirkan hal yang di luar rencana. Jadi ketika kamu punya rencana, fokuslah akan rencana itu. Oke, begitu aja general reading untuk kamu Taurus. Semoga kamu berbahagia. Terima kasih.